Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak lama-lama ya, tak malam. Langsung saja kita mulai musyawarah pada malam hari ini. Semoga musyawarah yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada rintangan. Semoga dan yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat. Ini adalah ini yang oleh Tuhan. Syarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana siap? Siap. Kalau siap saya langsung baca saja. Deskripsi masalah. Deskripsi masalah. Anda punya kebiasaan kalau tidur pasti mengeluarkan air liur. Hal itu membuat dia agak kerepotan karena air liur tersebut pasti mengenai pakaiannya, sehingga dia harus gonta-ganti pakaian setiap bangun tidur. Ini yang dibahas tentang air liur. Air liurnya Ando yang kebiasaannya kalau tidur mengeluarkan cairan yang bisa disebut apa? Cair. Ini agak repot, kerepotan bagi Ando karena kalau setiap bangun tidur dia pasti mengganti pakaiannya karena terkena dari air liur tadi. Kalau diskusi masalahnya nggak terlalu banyak ya. Mungkin saya buka tasawuran yang mau bertanya atau yang kurang paham tentang deskripsi masalahnya. Saya buka tiga tasawuran. 1, 2, 3. Yang dari sana dulu, paling jauh dulu. Dari mana? Dari utara dulu. Dari mana? Ada mic? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren ini bertasawuf. Apakah Ando itu waktu tidur pakai bantal? Pakai bantal atau tidak? Iya. Yang dari mana? Dari tengah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pondok Pesantren ini bertasawuf. Apakah air liur yang bagaimana di situ? Apa? Air liur yang bagaimana? Air liur yang bagaimana? Berarti kita unik ke sini berarti. Seperti apa maksudnya? Oh iya, ciri-ciri dari air liur tersebut berarti kayak apa? Iya. Minta detail dari air liur. Yang sini dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Pondok Pesantren bertanya. Nomor 1, apakah tidurnya menggunakan bantal atau benda lain sekiranya kepala lebih tinggi daripada perut? 2, apakah air liurnya itu berbau asin dan berwarna kuning? Yang ketiga, apakah air liurnya mengalir terus pada tidur? Oh berarti air liur itu banyak macamnya berarti. Yang ditanyakan air liur itu bau atau tidak, berarti berisi satu. Terus yang kedua berwarna kuning atau tidak? Ya. Berarti kiai boleh sebenarnya. Ya. Mungkin langsung saja ya. Sisanya ini ada yang nanti yang mau tasawur yang masih kurang jelas langsung ke saya saja. Pertama sama
apakah yang tidur aldo itu tidurnya pakai bantal sekiranya kepalanya itu lebih tinggi daripada perutnya. Terus yang kedua, minta detail tentang air liur. Air liurnya itu kayak apa? Apakah cair atau padat? Kalau gimana nggak tahu. Minta detailnya air liurnya tadi. Terus bau apa tidak, berwarna kuning atau tidak. Pokoknya nanti ceritakan tentang air liur. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai Said dalam pesona tadi ya, kami semua minta jawabannya dibebaskan pakai bantah bagaimana dan tidak pakai bantahnya bagaimana. Kemudian juga masalah detailnya kami serahkan kepada anggota syuri semuanya. Air liurnya bagaimana kita tentukan mana yang najis dan mana yang tidak, atau sama semuanya punya najis. Kemudian yang terakhir, masa kau ini boleh kan? Najis sebab boleh sekolah ke rumah. Kita tafsir, kita bebaskan semuanya bagi bantal bagaimana. Pengaruh enggak ke jawaban saya dipersilakan. Kalau berpengaruh silakan dengan jawaban sebagus mungkin. Sesuai kami tafsirkan semuanya. Sekian. Ada yang masih perjelas? Ini tasawurannya ya. Karena dia tanya pakai bantal atau tidak. Ini dimutlakan. Dimutlakan maksudnya kalau berpengaruh nanti ke jawaban sampai tafsir saja, sampai ditekan jawaban sampean lalu disimpulkan. Ya, dimutlakan. Jadi air liurnya itu kayak air liur seperti biasanya. Kayak apa air liur itu? Iya kayak itu, wis. Jangan ditekan. Mungkin cukup ya. Jadi tasawurannya cukup. Langsung kita ke pertanyaannya. Satu. Pertanyaan, mengapa air liurnya orang yang tidur itu najis padahal air liurnya tidak najis? Pertanyaannya, mengapa air liur itu najis padahal air liur itu tidak najis? Atau ini saja, kan ini masalah alasan ya. Hukum dari air liur itu, hukum dari air liur itu najis atau tidak? Saya buka sesi jawaban. Saya beri 3 jawaban, 3 kunci untuk menjawab. Jangan lagi kan? 1, 2, 3. Dari sini dulu, depan, dari mana? Langsung jawaban serta alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Pesantren Nurul Abrar. Air liur tersebut dihukumi najis jikalau air liur tersebut keluarnya dari ma'iddah, sebagaimana yang telah dijelaskan di kitab Haiduz Zaid yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi yang berbunyi wal ma'u sa'ilan min fami na'min najisun in kana min al-ma'iddah. Berarti jawabannya air liur itu najis. Tafsir berarti ya. Kalau dari ma'iddah, dari perut itu najis. Kalau dari mana? Najis kalau dari perut. Itu toh. Gak ada jawabannya. Gak ada. Dari pojok tadi. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari kami beranggapan bahwasanya si Aldo ini air liurnya suci-suci saja. Suci-suci saja. Iya, karena kasihan sama si Aldo ini diberi ujian, jadinya masa ketika sering molor itu sering keluar jadinya. Jadi kalau dihukumi najis ya kasih aja, Memberatkan gitu. iya memberatkan. Jadi suci-suci saja seperti itu. Apa? Alasannya karena memberatkan, merepotkan gitu. Iya. Mungkin ada ibaratnya langsung dibaca saja. Jadi bisa apa? Mungkin cukup alasan dulu masih dipelajari Pak untuk ibarat. Oh, berarti nyusul ibaratnya. Iya. Ya. Dari apa tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban saya adalah najis mutlak. Najis mutlak. Ya. Karena sejak kelahiran yang keluar dari maida atau perut ataupun dari otak itu najis mutlak. Najis mutlak. Berarti tidak ada rahasia. Dari otak atau dari perut itu najis semua. Najis mutlak. Ya. Gimana? Alasannya kenapa? Mungkin dijelaskan lagi. Apa itu? Oleh Saudara Muhammad ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon untuk berhenti dan menghadapi terhadap akal. Yang pertama adalah ayat hujan mengalir kami, awam tidak bagi. Yang kedua adalah ayat sami wasailan ma'abul maumin. Dan yang ketiga adalah innama wa rasuluh wa tabi'un ala wisadatin wal khariju tahirun li'annahu minal qamin. Itu menjelaskan tentang apa? Ibarat yang dijelaskan dari teman saya itu menjelaskan tentang ciri-cirinya air liur. Ciri-ciri dari air liur. Ya. Gimana? Ciri-cirinya air liurnya itu ada 3. Yang pertama berbau, dan yang kedua air liurnya itu berwarna kekuningan, dan yang ketiga air liur itu terus mengalir ataupun netak. Letak gitu ya. Ya. Mungkin kita tampung dulu ya. 3 jawaban ini 3 jawaban berbeda dari Mujib. Yang pertama itu dihukumi najis. Najis karena keluar dari ma'idah, dari perut. Karena setiap sesuatu yang keluar dari perut katanya kalau keluar lagi itu najis. Contohnya itu seperti air liur. Yang kedua, menjawab suci. Mujib yang kedua ini menjawab suci karena dengan alasan kalau ini mau dianggap najis, air liurnya itu mau dianggap najis, takut memberatkan pada si itu. Jadi setiap tidur, bangun tidur, gonta-ganti baju, jadi agak memberatkan. Sedangkan Islam itu bukan untuk memberatkan seseorang. Jangan. Kalau ibaratnya usul. Kalau yang dari mana? Dari dulu apa? Ini menjawab tentang air liur dari otak ataupun dari perut itu hukumnya najis secara lengkap. Katanya. Dengan alasan tadi dari Sa'id itu kan air liur biasanya kayak biasanya itu kan. Jadi disimpulkan katanya menurut kitab apa ya? Di kitab apa tadi yang dibaca? Syamsul Mulia. Di Syamsul Mulia itu dijelaskan tentang ciri-ciri air liur. Ciri-ciri air liur alasannya ini masuk ke kriteria air liur yang najis. Jadi sama Mujib yang ketiga ini menerangkan bahwa air liur yang dari otak ataupun dari perut itu dihukumi najis secara lengkap. Katanya. Saya tertarik pada jawaban yang ketiga ini. Mujib ketiga yang menjawab bahwa air liur itu hukumnya najis secara lengkap, baik dari perut ataupun otak. Mungkin saya baca lagi ibaratnya. Ibaratnya mungkin dibaca lagi biar lebih jelas, pelan-pelan, diresapi.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa alamatul wujuhi ila ma'idati thalathul aqwal. Yang pertama adalah ayat kerja mutawayyiran lami atau mutinari. Ayat kerja mutawayyiran lami atau mutinari. Dan yang kedua adalah ayat stamirra sa'ilan ma'adurin naumi. Dan yang ketiga adalah innama warasuhu mutabimun ala wisadatin wa rajulun mahirun li'anahu minal fami. Iya. Tadi itu tentang ibaratnya. Jelas jawabannya. Jelas. Mungkin yang mau ideal, yang mau menyangka, yang atau yang tidak terima pada jawabannya si mungkin yang ketiga. Saya buka 3 ideal lagi. 3 mutarin yang mau menyangka jawabannya si mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan belakang dulu, bukan belakang. Yang tinggi. 3, saya buka 3. 1, 2, 3. Sana dulu. Untuk saudara kami yang mengatakan haram mutlak, Najis mutlak. najis mutlak, kami kurang setuju karena di sini air liur masalahnya. Air liur ya. Air liur. Iya. Kok bisa dikatakan haram mutlak? Najis mutlak. Sabar. Kok bisa dikatakan najis mutlak? Oh, di sini cuma air liur saja, gitu. Ya, kami mengikuti dari haram mutlak, najis mutlaknya, Ustaz. Najis mutlak, cuma air liur saja seperti itu. Air liur itu hal yang mustaqdar secara lugas saja kan. Jadi tidak masuk ke takrif dari najis. Najis itu kan mahal matanam gimana? Sesuatu yang haram ketika diperoleh. Iya. Jadi kalau secara luar memang masuk, tapi kalau luar itu tidak bisa dianggap sebagai hukum seperti itu. Paham? Iya. Yang tadi dari sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami air liur itu jika dipastikan keluarnya dari perut maka itu hukumnya najis, dan jika tidak dipastikan berasal dari perut atau cuma dari mulut maka itu dihukumi suci. Dan juga najisnya itu mampu bagi orang yang sudah memang kebiasaannya terus mengeluarkan air liur. Ada ibaratnya yang kalau terus mengalir, kalau setiap tidur dia mengeluarkan air liur itu dimaafkan air liur. Ada. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu al-mutawayyiru asyalu min famin na'ibi intahaqqaqa qawluhu minal ma'idati wa inna fa'ahiru walau ubtuliya bima ulima annahu minha fi'ahu walau ubtuliya bima ulima annahu minha fi'ahu. Apabila ada orang yang mendapat ujian dengan air yang diyakini keluar dari perut, maka air tersebut dimakfu baginya. Gimana ibarat yang mana yang menjelaskan itu? Yang kalau ubtuliya apa? Walau ubtuliya bima ulima annahu minha fi'ahu. Keterangannya gimana itu? Apabila ada orang yang mendapat ujian dengan air yang diyakini keluar dari perut, maka air tersebut dimakfu baginya. Ubtuliya itu diberi ujian, bukan ditelan. Ya, itu menjelaskan kalau seumpama ada air liur ya, air liur sampai ke mulut, sama-sama ditelan lagi, sama-sama ditelan lagi, gimana hukumnya?
ditelannya itu dimafhum, bukan diberi ujian. Kalau ibarat yang tadi, kalau ada ibarat yang menjelaskan seumpama ada najis, kalau ini sering terjadi bisa dimafhum. Ada ibaratnya. Kalau bukan ibarat tentang pemikiran sampean, gak apa-apa. Selesai ibarat gak apa-apa. Cukup. Cukup nih. Yes. Yang lain. Yang lain. Gak ada. Tadi di sana dulu. Dari mana? Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kurang setuju dalam mujib yang mengatakan najis mutlak, karena kita sudah mengetahui bahwa air liur yang orang yang tidur itu sudah jadi kebiasaan, bisa dipastikan semua orang, khususnya santri. Saya membuktikan itu karena santri. Sekaligus artis, asyik. Kemudian kami lebih setuju mengatakan ini jangan dihukumi najis secara mutlak, tapi dihukumi tohir mutlak. Tohir mutlak. Tohir secara mutlak. Mutlak. Tanpa kecuali. Gimana? Alasannya gimana? Dulu, jangan ke alasan dulu. Kami untuk menginjil ini mengambil ibarat yang mengatakan bahwa ada ulama yang mengatakan bahwa air liur itu adalah tidak najis, jadi tohir mutlak. Oh, berarti sampean mau memasukkan ulama yang mengatakan air liur tidak? Iya, dia tidak membagikan kepada umat. Jangan sampai musyawarah ini selesai ini diputuskan najis mutlak. Saya tidak terima sama sekali. Yang siap pada santri. Ibaratnya ada. Cuman siapa yang mengatakan air liur itu suci? Bismillahirrahmanirrahim. Waqad dzakara Ibnu Utsaimin thalathata aqwali fi ma sar min fahmi Siapa? Ibnu Iman. Ibnu Utsaimin. Thalathata aqwal fi ma sar min fahmi ini wa yaqin innahu qahirun mutlaq. Qahir secara mutlak. Gak ada lanjutannya. Bila akhir sudah kami untuk tidak memberikan umat mengambil Jangan potong ibarat ya. bukan potong, untuk memahami ini saya ambil qahir mutlak untuk mengikuti jawabannya. Kitab apa? Kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in Istawa Syarifah 102. Cetakan Darul Fikr. Mungkin saya langsung ke mujib ya. Langsung ke mujib. Coba dengarkan ya. Dari mana tadi mujibnya? Nurul Wafa. Jadi nulis. Tadi ada yang menyangka, ada yang tidak terima tentang jawabannya sampean yang mengatakan najis secara mutlak. Ada mu'tarid yang mengatakan bahwa ini kan agak repot. Kalau mau dinajiskan secara mutlak, pada deskripsi ini ada sedikit kerepotan. Karena kalau setiap kali dia bangun tidur harus ganti baju, apakah ini tidak dihukumi mafhum saja? Mengingat ini kerepotan, repot. Kalau mau dinajiskan ganti baju dong. Ini gimana? Apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya Saya masih berpegang teguh pada jawaban saya. Iya, bagus. Yang saya ketahui cairan yang keluar dari mulut ataupun perut itu najis secara mutlak. Saudara sahabat saya di sini mengatakan
kebiasaan itu tidak bisa membolak-balikanku. Oh iya. Apa perlu saya memberikan ibarat saya lagi? Ya baca aja Pak. Kalau ada yang menjelaskan kebiasaan itu tidak bisa membolak-balikan hukum. Ada itu ibarat. Kalau nggak ada, baca yang ada saja. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ibarat yang tadi, yang pertama ya, wa alamatul min mu'ayyati, ada satu akwal. Yang pertama, ayakhruja mutawayyiran launi aw muntinar rihi. Dan yang kedua adalah ayastamira sa'ilan ma'atulin launi. Yang ketiga, innama wa rasuluhu mutabi'un ala wasanatin wal kharju dhahirun yanahu minal fami. Berarti ibarat yang tadi ya, tetap pakai ibarat yang tadi yang menjelaskan tentang ciri-ciri dari air liur dan najis. Pakai alasan itu, pakai alasan itu gak bisa kebiasaan itu mengubah pada hukum asal itu, karena hukum asal dari liur itu najis tetap najis. Terus dari mana tadi? Dari sini, dari Ustaz Pak Izin. Itirot tentang bukan itirot sini, agak memberi jawaban lain. Ada Imam Ibn Limat di kitab Fathul Mu'in itu menjelaskan bahwa air liur itu suci secara mutlak. Coba baca lagi ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amal maniyu mani faqairul khilafah maliki ila akhirih. Pelan-pelan saja. Ya, paham saya. Waqad dzakara Ibnu Imad thalathata aqwali fi ma sala min faminani wa hiya qila innahu qahirun mutlaqan. Sudah jelas. Itu menjelaskan tentang apa? Oh ya. Al-Manani. Oh ya. Saya bacakan dari awal. Mohon maaf. Amal mani faqahirun khilafan liman wa kada wal qawmu qaid ma'idati bin raqsin aw sotri wa ma usahidin min nami. Nah, ini. Aw sotri wa ma usahidin min nami walau nafna aw asfar ma la yatahaqqaq annahu bin ma'idati illa liman ubtuliya bihi fayufaran wa in Dengan sama. ya, nanti dulu. Ini tulisannya yang beda. Wa qad dzakara Ibnu Imad thalathata aqwali bima sara min famina ini wa hiya bila innahu qahirun mutlaqan. Wahya yang ditalat akwal innahu qahirun. Lanjutannya dari wahya apa? Wahya Gila. ya. Iya. Sambian jangan mengusulkan ibarat yang gak pasti saja. Pasti itu pasti. Dan beri harapan palsu. Dari ibarat saya menjelaskan cirinya suci. Tapi menurut ini gak masuk itu tadi. Karena yang diajukan itu tentang air liur suci menurut ya. Kita ambil yang utama saja. Kalau kita mengambil pendapat lain, pendapat yang lemah, banyak nanti merembet kemana-mana nanti. Yang kita bahas ini tentang air liur, hukum asal dari air liur tersebut. Hukum asal dari air liur itu gimana? Saya angkat yang mengatakan najis secara mutlak. Karena air liur yang biasanya kita lihat itu masuk ke kriteria air liur yang najis, bau, terus agak kuning, cair, gitu. Jadi katanya tadi ibaratnya itu menjelaskan tentang air liur yang suci itu air liur yang keluar dari mulut.
Gak ada yang menjelaskan tentang air liur yang dari otak itu najis, itu suci. Makanya sama sang mujib itu dijelaskan air liur yang keluar dari otak ataupun perut itu najis semua, najis secara mutlak. Karena air liur yang suci itu bukan dari otak, tapi air dari mulut. Katanya itu. Ada yang nggak terima lagi? Yang nggak terima tentang si mujib? Ya coba. Yang lain gimana? Mau bacakan itu Pak? Bacakan di bawah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa qawluhu fi dharain amin. Amin. Di sini dikutip wasuila al-mufti. Ini yang ditanyakan seorang mufti ya. Dari kita apa dulu? Kita STS Pak. Safina. Wasuila al-mufti Muhammad Shalih fi ma in yakhruju min famin na'im. Hal huwa najisun aw la? Wa idza kana najisan fa kaifa al-ihtirazu anhu? Liman ubtiliya bihi fa ajaba bi qawlihi haitsu lam yatahaqqaq annahu min al-ma'iddah fa huwa tahirun wa in tahaqqaqa annahu minha fa huwa najisun wa man ubtiliya bihi mufi anhu fi haqqihi. Perlu saya jelaskan? Iya, jelaskan. Saya nggak ngerti itu gimana. Seorang mufti ditanyakan, bagaimana seumpamanya ada seseorang yang sering diberi ujian kalau tidur itu sering mana ibarat yang menjelaskan kalau diberi ujian itu gimana? Liman ubtiliya bihi. Iya. Diberi ujian. Iya. Sudah kami cari di kamus tadi. Di kamus. Iya. Jadi makanya saya belajar dulu. Iya. Liman ubtiliya bihi, jadi bagi seseorang yang diberi ujian, maksudnya terus menerus kalau lek turun itu sering keluar jahil gitu. Iya. Seumpamanya jahil tersebut, kalau dari saudara tadi mengatakan si Aldo itu air liurnya keluar dari ma'iddah, ya saya terima saja Pak. Beliau mengatakan najis mutlak, saya terima saja karena tidak perlu dipermasalahkan, karena sesuatu yang keluar dari ma'iddah memang najis seperti itu. Cuma si Aldo di sini air liurnya bukan dari ma'iddah seperti itu. Dari mana ini? Dari mulutnya. Lalu punya macamnya dari mulutnya seperti itu kan. Sampai bisa meyakinkan, bisa memastikan air liurnya. Karena yang tadi kan sudah ditasawuri ya, tasawurannya itu tidak ada membahas Aldo keluar air liurnya keluar dari ma'iddah seperti itu. Jadi yang dari tadi itu cuma yang dibahas ciri-cirinya air liur. Kalau kuning seperti apa? Cuma si Aldo karena teman saya, jadi kan saya kasihan Pak. Kalau si Aldo dikatakan, air liurnya najis mutlak, saya kasihan Pak. Jadi bagaimana untuk teman saya tidak mengatakan seperti itu? Di sini sudah seorang mufti ditanyakan tentang apa? Sesuatu hal yang sama dengan kasusnya si Aldo di sini. Jadi makanya tohir saja gitu. Oh iya, terima kasih. Yang di mana tadi? Iya, sana. Ya, terima kasih waktunya. Sebenarnya gini Dok, tadi awalnya kami propose saja dengan jawaban sang mujib, namun saat kami menemukan suatu ibarat yang mengatakan bahwa air liur yang mengalir terus-menerus itu katanya makfu. Jadi kami di sini hanya mengusulkan ibarat saja. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh sang mujib. Ya, coba kasih. Kemudian aku minum di saubin bal badani wa in kasur
ada berubah mau Kita pakai. Kemudian Kita punya. hasil tunjangan bisa tuh. Hasil tunjangan. Tadi belakang. Hukumnya mereka itu ditafsir. Jika air liur yang keluar itu memang yang ada dalam mulutnya, maka itu tidak najis. Dan jika air liur tersebut diyakini berasal dari perutnya atau maida dengan kadar berwarna kuning dan berbau tidak sedap, maka itu yang najis. Ini mengusulkan jawaban. Iya. Ini gak seharusnya dimutrakan gitu, ditafsir saja gitu. Iya. Yang suci dari mana? Benar. Dari Mulutnya. kalau dari mulutnya itu tidak najis, tapi kalau dari maida najis. maksudnya gimana? Kalau dari mulut itu? Coba. Kalau tidurnya pakai kata kan pasti yang keluarnya itu dari otak kan? Dari otak apa dari mulut? Dari mulut, kan keluar dari mulut. Iya, kalau dari maida dari mulut itu bukan keluar dari. Iya, semuanya itu yang najis ataupun yang suci tapi keluar di doang. Tak keluar di komplek. Yang suci dari mana? Dari mulutnya. Dari mulut tetap. Iya. Ini Sang Mujib dengarkan. Jawaban sampean ini kurang konkret katanya. Sang Mutarid menjelaskan ini tidak seharusnya dimutrakan, mengingat bahwa si Ando ini bukan sering, kalau dia tidur pasti pasti mengeluarkan air liur. Aku udah cerita. Jadi apakah ini tidak dimakfu? Tidak dimakfu karena kalau dia bangun tidur pasti ganti baju. Mengibarat tadi yang dibacakan oleh Bukti dia. Gimana? dari ibarat yang ketiga ini innama rasuluhu tahrimun ala bisadatin wal kharjul qailun li'annahu minal faqi. Ya, itu kan menjelaskan tentang kalau kepalanya lebih tinggi dari perutnya itu suci, karena yang keluar itu dari mulutnya katanya. Ini ibarat tadi, kalau menyanggah ibarat yang dibacakan itu, ibaratnya menjelaskan kalau ada orang diuji air liur, setiap dia tidur pasti ajaib. Ini gimana? Di sana dijelaskan ini dimakfu katanya. Dikuatkan dengan yang ada di Hasil Jamal itu kalau mengenai pada padang atau baju itu dimakfu katanya. Gimana? Kan ada cara lain. Cara lain gimana? Tidur nggak pakai baju apa gimana? Ada cara lain. Tidur nggak pakai baju, maksudnya gimana? Tadi itu tadi. Kenapa urusan aku kalau ada tadi? Iya kan, ibaratnya sampean cuma menjelaskan tentang ciri-ciri dari air liur yang najis. Air liur yang najis itu kan bau, terus warna kuning, ya. Di sana ada ibarat yang menjelaskan kalau dia si Aldo ini sering keluar air liur kalau tidur, bahasanya katanya kalau kuliah diuji dengan air liur. Ini gak najis tapi dimakfu gitu.
takut memberatkan balasannya. Gimana? Mau minta bantuan? Tetap dengan yang pertama. Apa? Tetap dengan yang pertama. Tetap yang pertama. Iya, jawaban sampean ini disangka dibantah dengan ibarat yang dibacakan Mu'tali tadi. Mungkin kalau ada ibarat lain yang menjelaskan kebiasaan itu bukan menjadi tidak bisa membolak balikan hukum. Kalau ada ibaratnya, mungkin mujibnya ini kurang ini kali. Pindah saja ya. Pindah mujib. Coba kita pindah mujib. Setelah kita pindah mujib, kita minta arahan dulu. Saya mau mengangkat jawaban yang mengatakan suci tadi. Yang mengatakan suci dari mana tadi? Ya. Coba dijelaskan lagi. Kenapa air liur itu suci? Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini yang dibahas si Aldo ataupun orang yang sama seperti Aldo kebiasaannya. Kita dibahas tadi dari Ustadz yang di belakang kami. Santri lah seperti itu. Santri kalau tidur kebanyakan itu sering mengeluarkan cairan dari famunnya, dari mulutnya. Jadi kalau ada kebiasaan seperti ini, maksudnya kebiasaan di sini kan sesuatu yang wujudnya itu lebih banyak daripada tidak adanya. Kalau tidur sering mengeluarkan air liur. Jadi yang seperti ini mufiyah, dimakfu. Seandainya tidak dimakfu atau tidak dimutlakkan, maka bagaimana nasibnya karpet, nasibnya sejadah, nasibnya dan lain semacamnya. Kan repot, al-ihtirasnya itu repot. Apa? Penjagaannya itu repot. Seandainya sholat tidur di masjid, ini mas repot. Jadi kan ad-dinu kan seperti itu. Agama kita kan baik atau gampang begitu. Janganlah ambil repot. Apalagi si Aldo diuji kan seperti itu, Pak. Oh, berarti najisnya tetap najis tapi dimakfu gitu. Iya. Suci apa najis? Seandainya ini keluar dari maidah, saya mutlakkan ini najis. Dan seandainya ini tidak keluar dari maidah, ya kan tetap berarti dari hukum awal. Karena di sini Pak, di sini musonif tidak memberikan kerepotan. Kalau langsung mengklaim si Aldo itu najis mutlak, karena si Aldo ini kan kita bahas si Aldo ini punya apa? Kebiasaan yang seperti ini apa? Tidur sering berarti sampean mentafsir berarti. Mentafsir kalau dari maidah najis, kalau dari otak itu suci. Berarti gitu. Bukan saya mentafsir, cuma memberi gambaran kepada si mujib yang mengatakan najis mutlak. Ini tadi kalau mujibnya tadi sudah saya kuburkan. Saya angkat jawabannya sampean kan tadi mengatakan suci. Kayak gitu. Tadi kan mengatakan suci, air itu suci. Saya angkat sampean jelaskan lagi. Ini bukan sesi keluar lagi. Coba dipahami. Bisa. Jadi di sini kan Bismillahirrahmanirrahim. Wasuila Mufti Muhammad Soleh ditanyakan soal tadi itu. Gitu. Saya yang mengatakan ayat yang sucinya langsung saja jangan di Fima inna khruju min faminain huwa najisun hal huwa najisun aula. Dijawab fa'ajaba, maka dijawab iya terus. Haitsu lam yatahaqqaq sekiranya tidak nyata atau tidak jelas annahu minal maidah, air tersebut yang keluar itu dari maidah, fa huwa tahirun. Makanya saya bilang suci, fa huwa tahirun. Ini daunnya mufti. Iya, tapi kan kita kan tidak tahu ya.
Kan itu dijelaskan kalau tidak tahakkuk, tidak nyata keluar dari maidah. Terus kalau yang keluar dari maidah gimana? Najis berarti kan bersih. Bersih berarti. Iya. saya langsung minta arahan dulu. Terima kasih. Jadi beberapa lagu barusan bisa disatukan 3 jawaban, bisa dijadikan satu. Intinya adalah air liur adalah suci secara umum, jadi suci kecuali keluar yakin dari mata, maka punya najis. Berarti orang yang tidak ikut timbang. Ya, secara umum jadi hukumnya suci kecuali sudah yakin keluar dari mata, maka najis. Bagi orang yang tidak ikut timbang. Kalau kira najis dimafum. Itilah itu tetap najis. Hukumnya yang itilah itu tetap najis. Itu hukumnya najis. Meskipun ada pakaian, tapi ada pakaian dengan najisnya itu. Jadi kalau kembali pada pertanyaan tadi, orang yang ketika tidur jahil, maka tanyakan saja. Kalau apa saya yakin dari itu, maka najis. Tapi kalau memang sudah biasa kontek dua jahil, ya namanya ikhtilah. Ikhtilah itu kasrah wujud. Katanya ada yang adalah dituliskan ikhtilah adalah kasrah wujud dulu. Wayakilu fi waktu. Kontek itu bahasa jahil, jangan tak jahil. Namanya ikhtilah. Satu hari jahil apa? Itu kalau kalian kalau kalian jahil. Kecuali kalau tidak tertutup asli itu namanya tolik. Kalau misalnya makan tedu jahil itu yang namanya ikhtilah. Ikhtilah adalah kasrah wujud. Kalau sudah sering ya, tiap tidur hasilkan ya namanya mempertahankan orang yang diuji dengan jahil. Berarti ya tak mafhum. Jadi kalau dikembalikan pada pertanyaan tadi, bahwa orang yang kalau tidur jahilan, di mana-mana tidur jahilan, maka hukum jahilannya adalah najis tapi mafhum. Dasarnya dari beberapa kita tadi itu semuanya masuk. Tapi kalau diperhatikan hukum dasar, hukum asal daripada jahil suci. Kecuali jahil itu keluar dari mata, maka najis. Kecuali bagi orang yang menyakit. Tapi harus takut ya, harus yakin dari mata. Kalau sak suci, sak itu masuk suci. Apa dari tabur atau dari mana? Maka hukumnya suci. Jadi yang yakin, takut, yakin bahwa dari karena hukumnya sama dengan koiko. Kamu tadi dari mata, kalau dari dada, dari tenggorokan, atau sakut, atau apa dari tahu atau dari dada atau dari otak, ya suci. Bukan makhluk dari suci. Bisa saya simpulkan tadi jawabannya masuk semua, aslinya masuk semua. Hukum asal dari air liur itu suci. Air liur yang kayak biasanya itu suci. Tapi kalau memang yakin keluarnya dari perut, yakin kalau keluarnya dari perut, baru itu dihukumi
sering mengeluarkan air liur itu najis. Meskipun dari maidah itu dihukumi najis, tapi dimaafkan. Yang dimaafkan itu kalau sering. Jadi hukum asalnya suci kecuali memang yakin kalau keluar dari maidah, dari perut. Jadi ada dua jawaban. Kalau dari otak itu suci, kalau dari perut itu najis. Ini mau dilanjutkan apa gimana? Dilanjut ganti diskusi. Iya. Gimana teman-teman? Ganti soal. Ini soalnya deskripsi masalahnya soalnya cuma satu. Cuma bagaimana hukum air liur tadi. Berarti mau ganti jawaban, ganti masalah. Iya. Yang jadi sudah taslimnya air liur. Taslim tidak. Taslim. Betul ya? Gini, kami emang mempunyai ibarat yang bagus ini, yang kenapa tidak diputuskan bisa memilih antara tiga ini. Yang mana tadi ada 3 pendapat. Saya lebih setuju dicetuskan hukumnya seperti itu saja. Soalnya bisa memilih nanti ya, untuk bagi orang yang memang hasilnya betul, hasilnya menolong, maka nanti kita mengambil hukumnya tauhid ya, tauhid mutlak. Itu gini, kalau yang sering ajaib dia bukan mensucikan jari. Iya, saya paham. Tapi saya ingin memasukkan ibaratnya sahih ini. Yang mana? Yang pokok ibarat sebelum ibadah ini bisa diputuskan, kita juga bahwa ada 3 pendapat itu. Yang pertama tauhid mutlak, kedua najis mutlak, yang ketiga adalah ditafsir tadi. Berarti kita mengambil untuk memutuskan menafsirkan ini mengambil 3 ini. Ada yang tauhid mutlak, najis mutlak, kemudian adalah tafsir. Kalau dari beliau kan tadi hukumnya nggak punya tafsir. Sebagai besar ulama mengatakan gitu ya, suci. Sebagai besar ulama mengatakan suci. Kecuali itu tadi ya. Ya. Hukum asal daripada jari suci. Sebagai besar ulama suci. Kecuali itu gimana dia secara paham. Jumhur ulama mengatakan bahwa jari itu suci kecuali yang keluar dari mata. Yang dari mata itu sama dengan kotor, sama dengan buta, hukumnya najis kecuali bagi orang yang intikal. Kecuali bagi orang yang intikal jadi di situ. Kalau hanya yang tak sering tidak jauh pas jauh kata tanya mandor berarti agak mudah yang mabuk biasa. Sudah sih. Masalah dari meja koi itu kan dari pengusahaan makanan. Kalau jari ini apakah masuk dari pencernaan dari makanan juga? Asal dari makanan. Kalau ini jangan ditanyakan. Kali tidak dari mananya. Ya, maksudnya berarti kan ini kita suci ya. Hukumnya tauhid mutlak karena beda dengan yang maite. Yang dimaksud maite itu adalah koi. Kalau koi asal dari
keluar dari maiter itu apa? Bau kayak berwarna agak kuning terus cair itu. Bukan pas air liur itu gak keluar dari maiter. Ada, itu sudah ada ibaratnya. Oh, ini Langsung ganti ibarat saja ya. Dewan sudah setuju semua. Jadi kalau disebutkan bahwa air liur pada dasarnya hukumnya adalah suci, kecuali bagi orang yang liurnya keluar dari mata, maka itu suci. Jadi saya itu dari mampu itu. Kalau biasa jadi, kalau biasa jadi dan pas suatu waktu hanya jadi itu maka yang dihukum. Kalau sudah tidak ada jadi kan, jadi bina. Gimana? Al-Fatihah. Langsung ke soalan kedua, ke deskripsi masalah yang kedua tentang cairan dari bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Cairan putih si bayi. Deskripsi masalah: sebagaimana lazimnya seorang bayi, ia sering mengeluarkan cairan putih dari dalam perutnya, mengeluarkan cairan putih dari dalam perutnya. Ini yang dibahas itu cairan-cairan yang biasanya ada di mulutnya bayi yang keluar dari dalam perut. Itu gimana? Ada yang mau jawab? Ada yang mau tanya? Gak paham tentang deskripsi masalahnya? Kalau gak ada, saya langsung ke pertanyaan. Dua saja. Satu. Yang lain. Dua. Langsung saja. Bayinya itu mengkonsumsi air ASI ibu apa makanan yang lain atau obat yang lain? Cuma mengonsumsi air ASI atau tidak? Yang sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cairan yang keluar tersebut apakah air ASI atau selainnya air ASI? Cairannya. Ini cairan yang dari mulut bayi itu. Cairan yang keluar dari perutnya bayi. Itu gimana? Ini bukan tentang air ASI ibunya yang dibahas, tapi cairan yang ada di dalam bayi. Ada yang mau ditanya? Ada. Mungkin langsung saja saya jelaskan secara detail. Saya menerangkan dok. Ada yang saya. Langsung yang saja, apa kalau mengkonsumsi ASI gimana, kalau tidak gimana? Langsung diterangkan saja. Ini kan cuma pembahasan itu. Langsung ke pertanyaan satu.
Pertanyaan, bagaimana hukum cairan tersebut? Cairan yang ada di mulutnya bayi yang keluar dari perutnya itu gimana hukumnya? Sama tadi. Kalau tadi itu versi dewasanya, ini versi bayinya. Saya buka 3 mujib lagi yang mau jawab. Si mujib yang mau jawab, saya buka 3. 1 yang dari sini, 2, mana lagi? Mungkin yang di luar ada yang mau jawab. Iya, langsung saja. Yang pertama, langsung jawaban serta alasan, ibarat kalau bisa. Gimana? Jawabannya? Iya. Sedete. Najis. Langsung paparkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang cairan putih yang dari si bayi, ini kan kronologinya biasanya ketika menyusui, ya. Ketika sedang menyusu, itu kadang seringkali bayi mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Ini enggak tertentu ketika menyusui saja. Kadang kan ada enggak tertentu untuk menyusui. Kalau mau Tidur itu waktu tidur iya, sering mengeluarkan cairan putih iya, cairan putih dari perut. iya, Kami hukumi najis. najis. Kenapa? Karena dia digolongkan seperti muntah. Seperti itu. Seperti apa? Muntah. Muntah. Roy, ya. Roy. Iya. Ya, seperti itu. Ini enggak tertentu kalau dia makan selain ASI atau tidak ya? Iya, Semuanya najis. Iya. Cuman ketika untuk permasalahan ibu yang menyusui itu dimaksud seperti itu. Sekian terima kasih. Ibaratnya kalau ada Bismillahirrahmanirrahim, dari kitab I'anatul Talibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa afta syekhuna an-Nasriyya ila akhirih. Wa su'ila radhiyallahu anhu Syekhuna Ibnu Hajar al-Haytami, hal yukfa amma yusibu thadya al-murdi'ati min riqi ar-radi' al-mutanaqisati bi qayqin aw ibtila'in najasatin anak. Tentang sesuatu yang mengenai thadyunya ibu menyusui, thadyunya ibu yang menyusui, yaitu seperti air liurnya bayi yang masih menyusu yang bercampur dengan muntahnya. Dijawab, fa'ajaba radhiyallahu anhu wa yukfa an faqis shaghir wa itahaqqaqat najasatuhu kama sarraha bi Ibnu Salah faqala yu'fa amma tasala bihi syai'un min afwahis suryan ma'a tahaqquqi najasatiha wa ulhiqa biha ghairuha. berarti yang dimakfu itu kalau ketika menyusui saja. Ya, kalau di dalam ini ketika menyusui. Berarti najis dimakfu ketika kalau orang lain gimana? Gimana? Kancana sama, berkancana yatim
kalau terkena cairan tadi, gimana hukumnya? Dimaafkan juga atau tidak? Sementara tidak. Tidak. Sementara tidak, karena yang dibongkar cuma ini. Berarti yang dimaafkan itu cuma yang kalau menyusui. Ya. Terima kasih. Yang dari Nurulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hubungi dari air liur bayi tadi, najis tapi dimaafkan. Najis tapi sama berarti. Ya. Alasannya? Alasannya karena barang apapun atau minuman atau makanan yang masuk lewat mulut hingga ke perut itu jika dikeluarkan kembali itu menjadi najis. Najis itu dimaafkan karena masih bayi yang tidak tahu apa. Jadi tidak ada hukum bagi bayi. Tidak ada hukum bagi. Berarti karena tidak mengkonsumsi apapun selain air asin tetap najis. Ya. Najis, tapi dimaafkan. Ini berarti tidak tertentu kalau si bayi ketika nyusu, tidak. Berarti ke siapapun menyentuhnya nggak apa-apa, berarti dimaafkan. Ya. Ada ibaratnya? Hah? Gak ada. Ada gak ada? Oh, iya. Ada jawaban lain? Mungkin mengatakan ini dimaafkan apa di suci bagaimana? Ada jawaban lain? Gak ada. Kunci pertama mengatakan ini najis secara mutlak. Najis secara mutlak dimaafkannya itu kalau si bayi nyusu. Berarti dimaafkannya itu bagi si ibu saja, bagi si ibu. Berarti kalau kepada orang lain, seumpama ada orang lain terkena cairan tersebut, cairan si bayi, ini tidak dimaafkan, najis, harus disucikan. Najis itu. Terus si mujib yang kedua mengatakan hampir sama dengan mujib yang pertama, tapi bedanya kalau si mujib kedua ini mengatakan ini najis dimaafkan secara mutlak, tidak tertentu pada si ibu. Baik siapapun yang terkena cairan tersebut, cairan si bayi, dimaafkan. Najisnya atau najis tapi dimaafkan. Tapi ibaratnya belum ada. Mungkin saya angkat yang ada ibaratnya saja. Saya angkat yang ada ibaratnya yang mengatakan ini najis tapi dimaafkan kalau sedang nyusu, gitu ya. Berarti dimaafkannya kepada si ibu saja, karena bapak terima sore. Mau menjelaskan? Masih kurang detail atau bagaimana? Cukup. Mungkin ada yang mau yang tidak terima tentang jawaban tadi. Dari mujib yang mengatakan najis dimaafkan pada ibunya saja. Gimana? Ada yang mau Pak? Tasrif? Gak ada. Ada tidak? Kalau gak ada, saya langsung serahkan ke suami saja. Aman. Oke. Saya serahkan ke suami, kita minta arahan tentang diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini kita mengambil yang di Al-Tutorial saja. Ya ini najis tapi dimaafkan.
najis tapi dimaafkan. Sehingga sampai kalau sholat tidak apa-apa bahwa muntah atau keluar dari mulut si bayi itu tidak apa-apa, karena dimaafkan. Itu arahan saya seperti itu. Kita arahkan kepada yang terlebih bahwa yang keluar itu adalah najis tapi dimaafkan. Seperti tadi siapa yang bilang dan berubah. Jadi najis tapi dimaafkan. Sekian itu saja. Kalau substansinya putuskan bahwa najis tapi dimaafkan sesuai dengan yang ada di ingatan dokter ini. Ibaratnya kalau ada yang mengatakan mutlak, Najis mutlak. bukan, maksudnya dimakfu secara mutlak. Oh ya, mungkin ada tadi jawabannya yang mengatakan makfu mutlak ada. Ya ada, cuma ibaratnya yang tidak kita lakukan. Kalau yang itu tolbi ini najis mah gak ada kotornya, gak ada kesampingnya, cuma najis tapi tidak wajib dibasuh, dimakfu. Sudah sore ini sudah malam, diputuskan bahwa najis tapi dimakfu. Pakai ekor yang tetap binyana itu Pak, yang mengatakan yang ini ilakon wanakola sidin annahu law tanajjasa fa musabihi as-saghiri binahwil qaid wa lam yawib wa tamakkana min tatihirihi bal law istamarra ma'lumut tanajjusi ufi anhu fi ma yashukku an ihtiras anhu. Ini kan seakan-akan mengatakan najis tapi dimakfu. Najis tapi dimakfu karena kalau ada bayi yang sering mengeluarkan muntah, sering muntah. Ini muntah bukan cuma cairan tapi muntah, beda kelas ya. Ini dimakfu ufian fima yashukul ihtiras karena sulit untuk dihindari. Kalau pakai ekor itu gimana? Oke, bagus sekali. Masuk. Fima yashukul ihtiras. Ufian dan mungkin dari anggota masyarakat setuju dengan keputusan najis tapi dimaafkan. Setuju ya? Setuju. Mungkin kesulitan yang salah. Ya. Hukumnya adalah najis tapi dimaafkan, ibaratnya sebagaimana yang ada di kitab Ihanatul Qalbi. Al-Fatihah. Sudah selesai. Mungkin itu saja yang kita bahas tentang air liur dan cairan si bayi. Semoga yang kita bahas pada malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat, bisa kita amalkan. Beli joinah saya lagi, tapi ilmunya bisa kita amalkan jadi ilmu bermanfaat dengan penutupan pembacaan doa iftitah. Rabbi faj'al mujtabana wa yakun
diinformasikan kepada sebuah PT untuk memasuki musola terlebih dahulu untuk membuk-buk sebentar. Yang lain Allahumma sholli ala Muhammad. Tuan-tuan hadirin bisa menunggu di luar. Ada